Allah. Urwah bin Zubair juga adalah salah satu orang yang sangat luar biasa, terkenal dengan kesolehannya. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Anaknya Urwah. Urwah bin Zubair ini pernah duduk bersama dengan teman-temannya. Ada Abdullah bin Zubair, saudaranya sendiri, yang terkenal. Abdullah bin Zubair salah satu perawi hadis, yang terkenal nanti sempat jadi khalifah beberapa saat. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan dan ada lagi satu adiknya Abdul Malik bin Marwan. Duduklah mereka di depan Ka'bah lagi ngobrol anak-anak muda ini. Kemudian mereka sambil berkata, cobalah kita saling memohon kepada Allah, berharap sesuatu yang paling dia harapkan di depan Ka'bah. Siapa tahu Allah kabulkan. Berkatalah Abdullah bin Zubair, saya berharap menjadi khalifah, menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah. Lalu adiknya berkata, adiknya lagi, yang satu mengatakan, saya mau menjadi penguasa Khurasan, wilayah Persia. Abdul Malik mengatakan, kalau itu angan-angan kalian, maka saya berharap menjadi khalifah muslimin secara umum, menguasai semua wilayah Islam. Tiga-tiganya sudah berangan-angan. Lalu mereka kembali kepada Urwah, wahai Urwah, kalau kamu bagaimana? Kata Urwah, semua yang kalian harapkan duniawi, berharap menjadi khalifah, berharap menguasai ini dan seterusnya. Kalau saya berharap menjadi seorang alim ulama muslimin, mengajarkan mereka tentang halal haramnya sang pencipta Allah, dan saya berharap balasan darinya. Maka selesailah, bubarlah mereka ini. Ternyata subhanallah, angan-angan itu dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah beberapa bulan, adiknya juga sempat menjadi gubernur di Khurasan. Abdul Malik setelah itu menjadi khalifah muslimin yang besar. Dan Urwah bin Zubair pun rahimahullah diterima oleh Allah menjadi alim ulama, sampai menjadi 7 ulamanya Madinah pada saat itu. Ringkas cerita, Urwah bin Zubair pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berat. Orang-orang beriman ini ujiannya berat. Tapi subhanallah, iman itu dijadikan, kalau begini memahami teman-teman, kalau ada ujian yang berat datang kepada antum, lihat orang yang lebih berat, misal masalah utang, terlilit utang, misal ada penyakit, coba lihat orang yang lebih berat, karena ada orang yang lebih berat daripada kita, pastinya itu, tidak mungkin tidak. Dan juga teman-teman sekalian, bersangka baiklah dengan Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi, kata Allah SWT, ana inda dhanni abdi bi, sesuai dengan prasangkaan hambaku. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian, kalau Allah sedang mencoba kita, berarti dengan cobaan tersebut Allah sedang mencintai kita. Karena kalau tidak sedang dicoba, kita akan jauh dari ibadah. Orang kalau datang cobaan itu, sebenarnya dia makin dekat dengan Allah, dan umurnya makin pendek untuk menuju ke akhirat. Artinya makin pendek, tidak ada peluang untuk berbuat dosa lagi. Pendek dari sisi kemaksiatan, gitu kan? Dia tidak bisa berbuat dosa lagi karena tidak ada waktu. Antum kalau lagi sakit keras terus diajak ke diskotik, diajak pergi apa, diajak buat apa, nggak ada waktu. Orang yang buat dosa itu biasanya kalau banyak waktu, lihai-lihaiya, lagi kosong, lagi nggak ada cobaan, lagi enak, mobil mewah, uang banyak, itu maksiat nanti. Allah dengan maha cintanya kepada hambanya, dengan kemahamurahannya mendatangkan cobaan supaya dia tetap begitu, biarin dia begitu, karena dia Allah tahu dengan begitu makin pendek umur untuk bermaksiat, tidak ada waktu bermaksiat, dan dia makin dekat dengan akhirat, dan itu pahalanya sudah cukup untuk memberikan derajat di surga sampai pada target.